Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, selamat siang dan juga selamat berbahagia. Jadi marilah kita mulai kuliah ini dengan menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita semuanya dapat berkumpul di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita banyak kebaikan hidup yang lebih indah lagi dibanding ketidakbaikannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit dan karena lain hal. Mudah-mudahan Tuhan segera menolongnya dan berkumpul kembali bersama kita semuanya. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kuliah antropologi dengan tema besarnya sistem keluarga di dalam masyarakat Indonesia dengan subtema terah sebagai sistem keluarga di masyarakat Jawa. Jadi memang seperti kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia atau masyarakat Nusantara ini memang memiliki akar historis dan sosial yang kuat di dalam melahirkan sistem kekerabatan, ya. Jadi sebuah kelompok-kelompok sosial dibangun oleh ikatan keluarga atau garis keturunan atau hubungan darah yang kemudian menciptakan kelompok-kelompok sosial gitu ya di Nusantara ini, karena memang secara historis basis sosialnya masyarakat Indonesia ini keluarga, ya. Jadi keluarga adalah unit sosial terkecil dari masyarakat Nusantara kalau kita menggunakan pandangan-pandangan para sosiolog gitu ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang terah sebagai sistem keluarga. Jadi terah ini khas di budaya Jawa, ya. Di dalam masyarakat Jawa kita mengenal istilah terah atau apa ya, kalau dalam bahasa Arab itu bani apa ya, bani Hasim, bani apa itu ya. Jadi terah itu merupakan sistem kekerabatan di masyarakat Jawa yang dibangun untuk membentuk ikatan keluarga yang sangat kompleks, ya, dan dinamis, ya. Dan ikatan keluarga yang kompleks dan dinamis ini juga dibangun melalui garis keturunan, ya, hubungan darah, ya, baik lewat keturunan maupun lewat perkawinan gitu ya, yang terbentuk sehingga memiliki asal usul leluhur yang sama. Jadi itu ya, kalau kita lihat konsep terah itu sistem kekerabatan yang dibentuk dari garis keturunan yang sama, baik melalui hubungan darah maupun perkawinan. Lalu ikatan kekerabatan itu membentuk leluhur yang sama sebagai leluhur sebagai leluhur awalnya itu. Jadi konsep terah ini merupakan entitas sosial, ya, kelompok sosial yang punya akar historis dan nilai-nilai kultural. Jadi nilai historisnya itu leluhur yang sama, nilai-nilai kulturalnya adalah ikatan kekeluargaan, ikatan kekerabatan yang membentuk budaya yang sama gitu ya. Kalau kita lihat dari para tulisan antropolog termasuk Kuncoro Ningrat ini, ada 5 karakteristik terah, ya. Yang pertama adalah terah itu memiliki karakter kontinuitas, ya, kesinambungan garis keturunan. Jadi terah itu sistem kekerabatan keluarga itu garis keturunan gitu ya, turun temurun gitu ya. Ada anak, putu, buyut, canggah gitu, siwur dan sebagainya kalau di Jawa itu ya. Utek-utek dan sebagainya, itu namanya kesinambungan keturunan sampai generasi ke-8 atau berapa itu kalau di Jawa itu ya. Lalu hierarki, bahwa terah juga memiliki karakter hierarki, yaitu struktur keluarga, ya, dari leluhur yang paling tinggi, lalu eyangnya, lalu kakeknya, lalu bapaknya, lalu anaknya, lalu cucunya. Itu hierarki yang membentuk struktur keluarga, ya. Lalu kemudian
karakter yang ketiga adalah Trah memiliki identitas kolektif ya, identitas kolektif yang bersumber dari keturunan mereka ya. Oh, ini leluhurnya Mbah Marto misalnya, ini leluhurnya Sultan dan sebagainya itu ya. Lalu Trust juga karakternya setelah identitas kolektif ini yang membentuk kelompok sosial ini, Trust juga memiliki karakter sebagai pewaris kebudayaan ya. Jadi karena keturunan keluarga ini berdasarkan leluhur mereka, maka leluhur mereka memiliki ajaran-ajaran yang kemudian melahirkan local wisdom atau kearifan lokal atau local genius. Itu warisan budaya yang diwariskan dari leluhur. Misalnya, oh dulu eyang nggak boleh makan pada malam hari gitu, atau misalnya tidak boleh mandi di laut. Nah, itu adalah lokal wisdom yang dibentuk berdasarkan sistem Trah gitu ya. Lalu Trah juga memiliki karakter yang kelima, jaringan sosial. Dari Trah itu memiliki jaringan sosial, jadi ikatan sosial, solidaritas sosial yang kuat gitu ya di dalam masyarakat itu. Ya, jejaring-jejaringnya, oh ini pamannya, ini pak leknya, ini budenya, ini pak d-nya, ini putunya, ini keponakannya. Itu jaringan-jaringan sosial yang tinggal di berbagai tempat, bahkan di berbagai daerah itu mereka tetap berinteraksi karena memiliki network sosial yang sangat kuat itu ya. Nah, Trah ini memang asal usulnya sangat kuno sekali ya, sangat tua sekali. Pada periode pertama itu Trah itu pada masa kerajaan di Jawa ini ya, kerajaan-kerajaan kuno, Mataram kuno, kerajaan Kalingga, kerajaan Holing, kerajaan kalau di Sunda itu kerajaan apa? Tarumanegara atau kerajaan Singosari dan sebagainya itu. Fungsi Trah, sistem kekerabatan itu untuk melegitimasi kekuasaan ya. Misalnya ada penuaannya menjadi raja, pakdenya menjadi raja, maka satu keluarga menjadi alat stempel untuk melegalkan kekuasaan yang diperoleh dari kerabat itu di masyarakat. Itu masa kerajaan. Lalu pada masa Islam, pada masa Islamisasi di Jawa ini terjadi akulturasi nilai-nilai Islam dengan sistem kekerabatan ini, sehingga nilai-nilai Islam tentang keluarga, tentang tolong menolong, ukhuwah, persaudaraan, ta'awun itu berakulturasi dengan sistem kekerabatan ini ya, sehingga makin mengukuhkan kedudukan Trah ini di dalam masa Islamisasi di Jawa, terutama munculnya kerajaan Demak, jadi Trahnya Raden Patah. Yang Islam itu merupakan leluhurnya adalah Prabu Brawijaya dari Majapahit yang Hindu misalnya. Dari Patah ini lalu anak turunannya menjadi raja-raja Demak, kemudian menjadi Raja Pajang, dan bahkan sampai ke kerajaan Mataram Islam itu ya, di Yogyakarta dan Solo. Lalu yang ketiga, pada masa kolonial, sistem Trah itu dipakai untuk melegitimasi kekuasaan Hindia Belanda di Jawa atau di Indonesia ini ya. Tapi terutama Trah yang besar tuh ya, Trah raja-raja atau Trah bangsawan-bangsawan itu mendapatkan perlakuan istimewa atau prioritas dari pemerintah kolonial. Lalu pada masa keempat, masa perkembangan Trah itu masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan ini Trah ini mengalami demokratisasi gitu ya. Jadi tidak hanya keluarga-keluarga bangsawan yang menginginkan kemerdekaan, tetapi ada kelompok-kelompok budaya dan sebagainya itu yang membentuk Trah-Trah gitu ya, sehingga untuk mendukung revolusi kemerdekaan di Indonesia yang sebenarnya Belanda belum siap gitu menerima kemerdekaan di Indonesia itu, sehingga mulailah Trah-Trah pejuang demokrasi untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai sebuah bangsa itu tidak hanya dikuasai oleh Trah-Trah bangsawan tapi juga masyarakat umum. Lalu terakhir pada masa digital, era perkembangan teknologi informasi ini, fungsi Trah lebih demokratis lagi. Dia hanya fungsinya kemudian menjadi
alat untuk berinteraksi ya, berkomunikasi di jejaring media sosial ya. Kedudukan trust semakin kukuh, tetapi pemanfaatan teknologi membuat kelompok-kelompok trust kekerabatan ini yang jauh-jauh di luar negeri, di daerah lain, itu kemudian memiliki jaringan sosial di media-media yang mereka bikin atau mereka berinteraksi. Jadi tidak hanya berinteraksi di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Itu daerah digitalisasi trust gitu ya. Jadi itu ya, jadi ya, memang menarik gitu ya kalau kita melakukan sistematisasi pemikiran kita tentang trust ini. Kita intinya bahwa trust ini memang merupakan inti dari masyarakat kita ini. Jadi masyarakat kita ini di Jawa ya terutama kasusnya, tapi juga mungkin di Nusantara ini dibentuk oleh sistem trust ini, ikatan kekeluargaan, ikatan kekerabatan ini. Ya, ikatan kekerabatan ini nanti membentuk ikatan sosial di masyarakat. Ikatan sosial ini nanti membentuk ikatan politik, bahkan ya di negara menjadi alat kekuasaan dari kelompok-kelompok yang membangun trah-trahnya yang memiliki kekuatan sejarah dan kultural yang sangat kuat itu. Sehingga banyak partai-partai politik di Indonesia ini juga tergantung kepada sistem trah itu ya, yang kemudian melahirkan kalau Bung Karno melihatnya sebagai melahirkan politik gotong royong itu ya dalam pembagian kekuasaan ini, trah-trah ini ya itu. Jadi menarik sekali memang. Problemnya nanti memang trah ini tidak murni dinasti lagi, tetapi dia mungkin kolaborasi antar dinasti dalam sistem demokrasi ini, atau trah ini tidak lagi berdasarkan ikatan satu garis turunan, tapi mungkin ikatan campuran dari berbagai suku dan sebagainya, itu hasil perkawinan itu ya. Itu yang menarik. Ada beberapa jenis trah di Jawa ini ya. Yang paling tinggi adalah trah kerajaan ya. Trah kerajaan ini memang trah yang inti di dalam masyarakat Jawa ini, yang menurunkan raja-raja Jawa di Indonesia ini ya. Jadi keluarga kerajaan, keluarga raja ya, dari raja dan permaisuri, istri-istrinya itu membentuk trah inti, trah kerajaan itu. Adiknya raja, ponakannya, pakdenya itu ya. Lalu kemudian yang kedua itu jenis trah priayi. Trah priayi ini keluarga-keluarga bangsawan yang keluarga-keluarga bangsawan ini yang mengabdi di istana kerajaan ini, di luar keluarga raja, tapi dia memiliki darah bangsawan karena pengabdiannya di kerajaan tersebut, di kerajaan Jawa gitu ya. Darah bangsawan itu darah biru. Sebenarnya darah biru tidak murni garis keturunan raja, tetapi bisa jadi pejabat-pejabat di situ, misalnya abdi dalam yang naik menjadi Kanjeng Raden atau Temenggung dan sebagainya itu. Lalu yang jenis yang ketiga adalah trah priayi. Trah priayi ini memang trah priayi trah ulama ya, trah agamawan atau trah santri ini ya. Di para ulama juga tidak mau ketinggalan membuat trah-trahnya, garis keturunannya, misalnya Hasyim Asy'ari ya, dari pendiri NU itu, atau siapa Sunan Kalijogo, Wali Songo itu punya trah-trah di Jogja gitu, atau trah-trahnya Sunan Gunung Jati di Cirebon. Itu trah-trah ulama yang mewariskan ilmu agamanya lewat garis keturunan sistem kekerabatan itu, sampai kalau sampai Wahid Hasyim, Gus Dur dan seterusnya itu. Lalu kemudian jenis trah yang lain adalah trah pejuang ya, para pejuang, pahlawan-pahlawan nasional ini ternyata membentuk trah-trahnya juga. Trah Ki Hajar Dewantoro misalnya ya, trah Diponegoro gitu ada juga ya. Trah siapa misalnya, trahnya Bung Karno misalnya ya, trahnya Bung Hatta dan sebagainya. Itu trah-trah para pejuang kemerdekaan yang kebanyakan terdiri dari para pahlawan nasional yang dibentuk karena ayahnya adalah seorang pejuang. Atau trahnya Pak Prabowo, trah pejuang dari Sumitro
dari Mardiono kakeknya yang mendirikan BNI, lalu bapaknya menjadi pejuang pada masa Soekarno, menjadi menteri ekonomi pada masa Soeharto dan Soekarno dan sebagainya. Lalu kemudian Prabowo itu terah para pejuang atau terah seniman ya. Terah seniman juga membentuk ikatan kerabatan yang mewariskan ilmu seninya itu ya, seperti Ki Narto Sabdo itu punya terah juga. Anam Suroto, Imantep itu punya terah anak yang menurunkan ilmunya itu. Lalu terah petani ya, terah petani ini kuat juga di masyarakat kita, hanya perannya secara politik kecil ya. Dia hanya menjaga lokal wisdom saja, kearifan lokal di masyarakat desa terutama. Ini ada terah petani ini biasanya. Nah, tapi kalau yang petani besar misalnya tuan tanah itu ya tanah bisa semakin besar ya kalau diikat oleh sistem kekerabatan itu. Lalu kemudian terah pedagang ya, terah pedagang ini memang membentuk sistem kekerabatan dalam kerajaan bisnis misalnya ya, kayak apa misalnya Jarum Super itu ya, kekerabatannya kuat, membentuk bank, mendirikan mall, atau Lim Sio Leong terahnya itu ya, membentuk perusahaan-perusahaan besar, pabrik-pabrik, atau Abu Rizal Bakri atau JK terah pengusaha juga ya, ayahnya seorang pengusaha JK atau Abu Rizal Bakri hanya seorang pengusaha. Nah, itu terah-terah para pedagang yang membentuk jaringan-jaringan ekonomi yang sangat kuat yang menggerakkan perekonomian di masyarakat Jawa atau di Nusantara ini ya. Lalu kemudian terah campuran ini ya jenis terah yang hasil perkawinan antara suku ini ya, suku Sunda dan Jawa, antara Jawa dengan NTT gitu ya, antara Jawa dengan Bali, sehingga membentuk terah campuran ini, jenis-jenis terahnya itu ya. Nah, itu saja ya teman-teman yang berbahagia. Penjelasan saya ini sederhana saja, tidak usah kritis-kritis. Yang penting Anda memiliki pengetahuan ini dan bisa dikembangkan di lain kesempatan, atau membaca buku-buku antropologi tentang sistem keluarga di dalam masyarakat Jawa yang membentuk ikatan terah ini, yang kemudian ikatan terah ini menjadi sistem kekerabatan yang memiliki kesamaan di dalam penghormatan terhadap leluhurnya itu ya. Dan ini bisa semakin besar sehingga membentuk dinasti ekonomi, dinasti politik dan sebagainya itu yang nanti mengalami dialektika dengan era reformasi dan era demokrasi pada masa sekarang ini ya. Saya kira itu saja ya. Silakan di absensi dan nanti bisa sharing-sharing ide di forum lain atau lewat japri-japri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang, selamat berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.